Oke Kak, jadi cara jadi teller World Bank gimana ya Kak? Apa? Teller? Today is fine day. In HMHIUI. And radio check. It's Friday then. Friday then. It's Friday. It's Friday night, so everything is fine. Selamat hari Jumat, kalian ketemu kembali bersama saya, Danen, dalam Jumawa kali ini. Mungkin kalian masih ingat dengan saya, mungkin kalian tidak. Tapi bulan lalu yang pasti kita ngomongin tentang deadlining, self-caring, dan juga berbagai hal-hal semasa kuliah lainnya. Jika kemarin kita ngomongin tentang masa kini, Jumawa kali ini akan membawakan tentang masa depan kita, prospek kerja. Jadi langsung saja kita lanjut ke Jumawa 101 Internship and Career. Oke, kita di sini sekarang. Mari kita bertemu dengan narasumber kita. Hello. Hai Kak. Jadi Hai. saya duduk aja Kak. Oke, teman-teman, kita akan ketemu dengan narasumber kita kali ini, yaitu Kak Alvina Vida. Kalian boleh lihat di IG-nya ataupun di LinkedIn-nya. Ini kakak satu ini definisinya wanita karir, teman-teman. Jadi langsung aja, saya nggak bisa mungkin kurang memperkenalkan, boleh kakak silahkan. Nama aku Alfi, dulu HIUI angkatan 2014, jadi aku lulus di 2018. So I've been working for 3.5 years now. Udah sih, perkenalan itu aja. Itu aja. Kerjanya di World Bank World Bank, Yes. yes. as an analyst. Oke Kak. Jadi pertama-tama kita congratulations dulu ya Kak. Kalau kita lihat di IG kakak, pertama kali diterima di Oxford dan di Cambridge. Wah, S2 ya Kak. Itu selamat nih Kak, walaupun agak telat sih Kak. Terima kasih teman-teman. Jadi selain pekerjaan itu, coba kakak, kesibukan kakak apa aja sih Kak selama kakak setelah lulus ini? Oke, kesibukan pertama masih kerja sampai sekarang di Bank Dunia. Kemudian di sela-sela pekerjaan juga aku masih aktif di dunia organisasi dan youth events. Karena aku punya prinsip kayak bekerja itu bukan berarti kayak you ignore your one of personal missions, dan one of my personal missions is to be active and to share opportunities that I have kepada ya yang membutuhkan gitu kan. Kemudian yang ketiga, aku juga lagi exploring new hobbies sekarang. So I love exercise these days. Ya sekarang aku lagi banyak kayak badminton gitu. Terus nyoba-nyoba olahraga baru gitu sama teman-teman. Terus hobi lain kayak misalnya memasak juga aku lagi explore. Ya kan pandemi ya kita tahu. Terus apa lagi ya lainnya? Mempersiapkan keberangkatan S2 juga insya Allah. Kapan tuh Kak? Insya Allah akhir tahun ini berangkat, awal September. Sama udah sih paling itu. Kayak main sama ponakan gitu-gitu. Masih banyak free time ya Kak, walaupun kerja di Bank? Sebenarnya kayak gimana ya? Ya make time sih jatuhnya. Karena kayak aku ngerasa kegiatan-kegiatan yang aku lakuin itu juga hal yang aku seneng, terus emang aku pengen lakuin, jadi kita nggak ngerasa kayak terpaksa ngelakuinnya gitu loh. Dan lagi sekarang tuh World Bank masih WFH kan, dari 2 tahun yang lalu. Work from home. Ya, jadi kita dari selama awal pandemi sampai sekarang tuh belum ada masuk ke kantor lagi. Jadi itu kayak jadi lebih fleksibel gitu waktunya buat ngelakuin aktivitas lain. Itu kesehariannya ngapain? Apa nih? Kayak mungkin daily rutinitas kakak setiap hari itu ngapain? Daily rutin. Daily rutinnya gimana ya? Ya udah kayak misalnya bangun pagi, misalnya jam 5, setengah 6 gitu. Kemudian sholat, terus mandi, terus abis itu biasanya nyiapin sarapan, atau enggak adik aku yang nyiapin sarapan karena dia jauh lebih rajin. Jadi aku tinggal sekarang sama my sister karena adik aku kerja di Jakarta juga. Jadi dia biasanya yang lebih in charge of the household stuff. Terus habis itu
kerja biasanya aku mulai dari jam 8:30, jam 8 atau jam 9 according to the needs actually, tergantung meetingnya mulai jam berapa. Terus biasanya jam 12 lunch, bikin makan atau beli makan, terus sore sampai jam 6 gitu biasa udah selesai, kecuali ada meeting malam yang sama Washington DC atau di belahan lainnya gitu kan, yang ngikutin time zone mereka. Ya itu agak challenging sih karena WFH ini kadang-kadang kita harus survive atau harus ngikutin kayak 3 zona atau 4 zona yang beda gitu, jadi kayak agak struggling sometimes gitu. Terus malam biasanya aku kayak kalau misalnya ada yang bahas kayak misal organisasi ada yang mau diskusi gitu, biasanya ya udah kayak kita call, terus malam hangouts juga kadang-kadang malam, free time lah malam. Berarti sibuk juga ya kak. Menurut aku kerjanya cukup ini nggak kak? It's good sih, I mean maksudnya takes time tapi nggak yang sampai aku bener-bener burn out all the time atau kayak sampai kerja malam-malam banget setiap hari tuh enggak. Oke. Mantep sih. Jadi mungkin looking back, apalagi karena kita kan anak masih kuliah ya. Yes. Kakak kebayang nggak sih bakal kerjanya di World Bank kayak gini kan? Enggak. Honestly enggak. Dulu waktu aku masih kuliah, aku penganut kayak aku tuh pengen jadi diplomat atau Kemlu gitu, di Kemlu maksudnya. Ya. Dan emang itu adalah motivasi aku masuk HI. Kayak dulu waktu aku SMA di kelas 1 itu aku ikut lomba debat Inggris kan. Terus mentor aku itu adalah dari anak HI UGM gitu waktu itu. Terus aku amazed dengan cara dia mikir. Oh, dia tuh kalau misalnya nge-approach issue, international issue gitu, especially kok keren banget ya gitu. Terus aku kayak pengen belajar gimana cara memikir dengan cara seperti itu gitu. Terus aku terinspirasi, aku pengen masuk HI. Tapi emang dari kecil aku pengennya masuk UI, jadi akhirnya daftarnya ke UI gitu. Tapi ya dari awal kalau ditanya pengen jadi World Bank atau apapun yang lain, enggak, karena aku pengennya jadi diplomat. Dan itu masih ada sampai semester 7 by the way. Semester 7? Yeah. Oh my god. Baru semester 8 kayak shifting. Berarti never too late ya untuk ganti? Never too late. Karena we never know the opportunities, terus informasi yang kita terima during kuliah juga kan. Kayak expand your knowledge, horizons gitu. Tapi dengan kakak pengen jadi diplomat, walaupun jadi diplomat, kakak berarti dari sejak masuk kuliah tuh kakak udah mulai melakukan steps untuk bisa mendapatkan udah mulai mikirin karir belum? Not necessarily sih. Ya bayangan aku waktu itu kayak karir aku ya aku pengen jadi diplomat, duta besar, menlu gitu. Itu bayangan aku pada saat awal kuliah. Dan lainnya paling aku pengen S2 gitu. Dari awal kuliah emang udah ada keinginan itu. Oh iya. Terus persiapan apa tuh kak untuk kayak gitu? Kakak udah persiapan itu nggak dari kayak semester 1 atau baru mulai dari semester berapa gitu? Apa ya? Sebenarnya kayak secara natural kita tuh anak HI tuh lumayan visioner gitu kan. Rata-rata tuh visioner gitu. Mereka tahu apa yang mereka pengen lakuin, gimana mereka achieve that. Jadi kita kayak ke bawah gitu sih. Iya, jadi walaupun kita nggak niatin prepare, tapi at the end of the day, we're actually preparing gitu. So ya. Kayak gimana tuh kak? Kayak ikut organisasi gitu? Ya, itu salah satunya. Jadi aku mulai organisasi lumayan awal sih sebenarnya. Pas semester 2 udah mulai. Jadi begitu kita selesai ospek jurusan apa sih PKHI namanya ya sekarang. Masih PKHI sih. Sama. Iya masih sama. Ya itu aku udah ikut Uiman Club, ISAFIS kalau teman-teman familiar, terus FPCI chapter UI. Kayaknya itu sih yang aku ingat. HMHI juga. Dan ya itu kakak jalanin aja ya kan, karena terbawa suasana gitu tadi. Iya, terbawa suasana. Dan apa ya, senior kita tuh kebanyakan informatif kan. Dari hunting itu menurut aku bermanfaat banget sih. Kayak kita hunting, kita jadi tahu kegiatan senior kita tuh apa aja. Terus kan kita jadi tahu, oh
aku pengen nih jadi kayak kakak itu gitu kan. Jadi kita mulai kayak cari-cari Mantap. kegiatan yang dia ikutin gitu. Udah sih mulai dari situ, nanti kita pasti ke expand sendiri jalannya. Dan itu menurut kakak sekarang ngeliat itu kayak berguna banget ya Kak? Banget kayak orang organisasi kan maksud kamu ya. Menurut aku organisasi is one of the highlights in my university life ya, karena itu pertama kalinya aku take on a leadership role, masa belajar untuk kayak menjadi leader gitu ya. Waktu itu aku sempat jadi presiden di FBCI sama di Students Catalyst gitu di tahun ketiga. Karena aku dulu sempat dapat advice dari senior aku, and I'm really thankful for this advice. Dia bilang kayak kalau misalnya kamu strategic enough in your organization stuff, nanti di tahun ketiga tuh biasanya kamu udah mulai decide mana organisasi yang pengen kamu fokus dan pengen kamu kembangin gitu, dan naturally kamu akan ada di strategic positions in that organizations. Kan kakak banyak ikut organisasi gitu ya, itu organisasi Yeah. itu menurut kakak kayak memandu kakak untuk kayak pilihan kakak untuk ke Globbank atau apa yang menurut kakak karirnya? Iya. Jadi menurut aku organisasi, terus kayak kalau teman-teman join academic conference gitu ya, yang internasional maupun lokal, terus misalnya ikut ekstrakurikuler lain, itu kan sebenarnya sarana untuk mengetahui interest kita apa kan. Apakah kita suka isu internasional, and if yes, which international issue specifically gitu. Apakah kamu sukanya isu humaniter, apakah kamu sukanya isu ekonomi, apakah kamu sukanya isu social, pendidikan, apa sebagainya. Itu kan sarana untuk mengeksplor itu hal-hal itu kan. Nah, selain akademis, selain aku explore via akademis, maksudnya kayak ngambil concentration di international political economy, aku juga kan aktifnya di foreign policy community Indonesia, dan di situ kayak kita belajar banyak isu-isu pembangunan, dan ternyata aku tuh suka gitu loh sama kayak gimana sih cara membuat dunia misalnya supaya lebih sejahtera gitu intinya, supaya lebih kemiskinan berkurang gitu kan misalnya. Atau enggak gimana sih sebenarnya negara tuh ngasih uang ke Indonesia gitu misalnya buat pembangunan tuh buat apa aja. Ternyata aku sukanya tuh isu-isu kayak gitu, dan ya udah itu kan throughout the explorations 3,5 tahun di kuliah kan. Kemudian ketika lulus, I think international development field is something that I wanted to explore, and that's why sekarang di sini. Itu kakak udah langsung mikirin S2, S3 gitu atau kayak mikirin kerja aja atau gimana? Okay. So about S2, itu dari dulu emang aku ada personal aspirations bahwa aku kalau sekolah minimal S2. Itu personal sih, dan itu banyak dipengaruhi sebenarnya sama keluarga. Orang tua aku tuh selalu men-encourage anak-anaknya untuk sekolah setinggi mungkin, karena dulu orang tua aku tuh pengen punya aspirasi itu, tapi somehow kayak nggak terlalu didukung sama orang tuanya. So when they have children, they want to make sure that their daughters have all the options gitu. Jadi dari kecil itu memang aku sudah pengen S2. Bukan dari kecil pengen S2 maksudnya. Kalau misalnya ke sekolah tuh minimal S2. Nah, makanya ketika aku kuliah S1 itu sebenarnya along the way sambil aku explore kayak kerjaan, tapi aku juga mikirin kerjaan apa yang akan support aku ketika aku nanti mau daftar S2. Jadi biar align gitu loh, biar pengalamannya tuh sejalan, match gitu kan sama yang dibutuhin ketika mau apply. Oke kak, jadi kak kepanasan ya tadi ya? Agak udah mulai siap. Mari kita ya? pindah, mari kita Boleh. Apa pertimbangan penting yang perlu dipikirkan kakak pada saat kakak milih misalnya S2-nya dan juga karir World Bank itu? Karena kan mungkin kakak bilang ekonomi internasional ya, tapi kan ada banyak pilihan juga kan, itu nggak cuma World Bank. Iya. Itu pertimbangannya apa gitu? Ini pertanyaannya lebih ke menentukan karir path-nya atau menentukan kita mau S2 atau enggaknya? Dua-duanya. Aduh. Satu-satunya ya, Satu-satu ya. Oke, pertama adalah karir path-nya dulu deh ya.
Oke, jadi tips untuk memilih career path yang mungkin sesuai untuk kita sebagai anak kuliah adalah know your interest sih. Dan itu as I mentioned earlier, itu bisa dieksplor melalui misalnya penjurusan, terus kayak organisasi, academic conference, dan kegiatan-kegiatan lain, networking dan lain sebagainya. Nah, ketika kita udah tahu interestnya apa, isu areanya apa, itu otomatis kayak melimit options kita untuk career path yang sesuai itu apa gitu. Misalnya kalau aku tertariknya di isu-isu pembangunan internasional gitu kan. Oh, maka aku bisa kerjanya mungkin di organisasi internasional, terus juga mungkin bisa di Kemlu, mungkin bisa di manajemen consulting juga karena dia cakupannya global. Terus bisa juga di public policy consulting gitu. Dan in fact 4 sektor ini yang waktu itu aku konsiderasikan sih ketika aku lulus. Jadi waktu itu sebelum lulus kan aku sempat explore via magang-magang gitu ya. Dan itu cukup diverse sektor. Jadi aku waktu itu magangnya di Kementerian Perekonomian, Kementerian Koordinator Perekonomian. Terus juga sempat di NGO lingkungan. Terus juga terakhir yang paling intens dan paling lama itu di manajemen consulting di BCG. Bukan BSG. BCG. Bukan BCG. Dan BSG. Ya. Jadi selama 6 bulan semester 8 itu aku magang di BCG. Kemudian aku kayak ketika lulus mikir-mikir lagi kan, kira-kira 3 sektor yang aku coba ini apakah aku sudah pengen settle di salah satunya atau aku masih pengen explore sektor lain gitu. Dan kebetulan waktu itu skripsi aku tentang international development juga, jadi tentang gimana Indonesia tuh gimana bantuan luar negeri Indonesia itu dikelola oleh Indonesia, dan specifically dari multilateral development banks, jadi dari World Bank, dari ADB, dari Asia Infrastructure Investment Bank. Itu aku kayak menganalisis uang-uang mereka ini digunakan oleh Indonesia untuk apa dan gimana pola interaksi keduanya ini. Nah, ternyata ketika aku lulus I realized that kayaknya aku pengen lebih tahu deh gimana sih pola interaksi antara sistem internasional dengan sistem nasional, which is Indonesia ini gitu. So the option is leans toward working at international organizations. That's why akhirnya pilihnya WB gitu. Terus kalau yang pertanyaan kedua tadi soal apakah kita perlu S2 atau enggak, atau menentukan kita pengen S2 atau enggak, it depends on your personal goal nggak sih? Yes. Tapi menurut kakak itu bukan hal yang It depends as well, based on your personal goal. Kayak misalnya, for me, it's not only important, but it's necessary for my career path. Karena kalau di dunia pembangunan, they really value academic credentials. So the more you have the degree, the more you have the capacity and opportunities to move up the ladder, career-wise ya maksudnya. Kayak bahkan kalau di World Bank itu S3 itu normal banget, dan bahkan yang diekspektasikan itu adalah S3. And that's why I'm actually sekarang mulai considering untuk mengambil S3 juga. Dan sebenarnya itu kayak belum ada di aspirasi aku sebelum-sebelumnya sih. Tapi ya itu kan, kayak hidup tuh kan selalu adaptif ya nggak sih? Kira-kira di masa kuliah, apa saja persiapan yang perlu dilakukan untuk mendukung karir kita nanti? Selama kuliah ya? Yep. Selama kuliah intinya untuk mendukung karir, prepare your story sih. Dan story itu kan terlihatnya dari CV kan. So make sure when you choose an opportunity dalam akademik atau maupun non akademik, itu kalau bisa ya ada story behind that, kenapa kamu pilih aktivitas tersebut. Dan kalau bisa itu yang align gitu kan, karena align itu sebenarnya menandakan kalau oh ini orang berarti konsisten di jalur yang ini gitu misalnya. Jadi lebih mudah untuk recruiter nanti untuk melihat track record kamu juga. Nah, how to make a good storyline in your CV itu bisa tadi dieksplornya melalui subject expertise. Ketika kuliah kita pilihnya misalnya isu areanya apa, terus konsentrasinya apa, terus kayak misalnya kita ikut lomba paper nulisnya tentang apa kayak gitu.
Kemudian yang kedua, bisa juga dari organisasi tadi kan. Organisasi itu melatih kita untuk bisa luas berinteraksi dengan orang lain, dan juga melatih kita untuk kerja gimana in a team gitu. Karena it's very important for us to develop skills, not only working on ourselves but also working in a team. It's a very different dynamics, dan itu harus dilatih dari awal gitu. Terus yang ketiga, train the leadership skills sih. Nah ini, di tahun kedua, ketiga kalau bisa tuh teman-teman misalnya explore leadership skills lah gitu. Misalnya jadi ketua atau founder atau ketua divisi, apapun itu yang intinya punya leadership capacity. Karena menurutku itu hal yang harus kita latih juga sih. Dulu waktu aku tahun ketiga, it was my first time untuk cobain leadership role waktu jadi co-founder dan juga presiden FCCI. Dan itu menurutku challenging aja untuk diriku, karena sebelumnya belum pernah aku kayak ngambil OSIS SMA itu. Pernah ikut OSIS, cuman bukan ketua kan, kayak sekretaris gitu. Jadi bukan yang kayak nentuin arahnya organisasi itu gimana gitu. Itu beda banget soalnya kan challenge-nya, dan self development-nya beda banget juga. Jadi kalau bisa have that opportunity or get that opportunity. Tapi kan nggak semua orang bisa dapet jadi ketua gitu. Nah makanya ketika in your early years, gimana caranya kamu build your capacity, your credibility kan. Misalnya ketika dari hal simple aja, misalnya ketika kamu dipasrahin untuk pegang acara, jangan hilang-hilangan gitu misalnya. Terus kayak kerjain dengan hasil yang baik, terus bangun relasi yang baik juga sama teman kamu, sama dosen, sama stakeholders lain gitu. Kan orang bisa melihat kayak kualitas kamu seperti apa as a person kan, and that's why mungkin kamu nanti pantas untuk dicalonkan sebagai ketua atau presiden ketika kamu udah di semester lanjut gitu. Itu sih hal yang aku notice adalah kayak jangan hilang-hilangan intinya. Kalau kamu udah komit ke suatu kegiatan, ya take that commitment and its consequences gitu kan. Kalau misalnya memang kita ngerasa kita nggak suka atau kita nggak mampu, mending terus terang sih, dan mending kayak mengundurkan diri dengan baik-baik gitu kan, dibanding kayak kredibilitas kita dipertaruhkan gitu. Terus lainnya selain leadership, also the networking. This is very essential, dan menurut aku kayak one of the highlights ketika aku kuliah, dan banyak opportunity yang datang setelah itu datangnya karena networking. Kayak misalnya awal aku masuk World Bank itu sebenarnya dari World Networking. Dari cutting gitu? No, kebetulan setahu aku ya, yang langsung dari S1 dari HI memang belum ada. Jadi waktu itu aku kayak nggak punya benchmark senior yang di World Bank itu siapa, nggak kenal atau nggak tahu gitu, atau mungkin nggak ada. Jadi dari international conference. Jadi aku nanya ke temanku, kamu punya nggak teman kerja di World Bank gitu. Terus akhirnya adalah nemu satu orang, ini dia punya temannya, and then he connect me with his boss gitu. Jadi emang berantai gitu sih. Tapi ya itu networking. Gimana caranya berkembang di dunia kerja? Pertama adalah always seek new challenge. I think misalnya kayak di dunia pekerjaan tuh, karena kita masih muda ya, menurut aku it doesn't hurt untuk explore berbagai macam peran, berbagai macam isu, berbagai macam project, berbagai macam boss juga. Itu penting loh. Kayak misalnya kita bekerja dengan bos atau tim yang ini tuh, dinamika timnya tuh gimana gitu kan. Apakah kemudian kayak deliverables-nya oke, terus high performing team atau enggak dengan style leadership bos yang satu gitu kan. Terus kamu kerja di tim lain, dinamikanya beda ternyata gitu. Terus kamu melihat kayak hasilnya juga ternyata jauh lebih produktif misalnya. Itu it's part of learning, right, and challenges as well. Itu yang pertama adalah ya udah diversify the boss, the learning curve, the issue, the projects, whatever. Kemudian yang kedua adalah have mentors. Nah ini aku ngerasa bermanfaat banget. So aside from making friends, menurutku penting juga untuk kita punya banyak mentor yang lebih senior di atas kita, atau mungkin sepantaran sama kita. Dan kalau bisa mereka tuh strength-nya beda-beda gitu. Jadi mentornya tuh banyak. Kalau aku sih lumayan banyak.
dan beda-beda. Kayak misalnya mentor yang pertama ini emang keren banget di dunia pendidikannya, nggak ada yang ngalahin deh gitu misalnya. Jadi kita bisa nanya kan kayak apa sih motivasi dia belajar terus tuh apa gitu, and what would be the benefits from that. Kemudian yang kedua, misalnya networkingnya dia jago banget gitu, kayak misalnya making relations with the government, itu juga skill set kan. Kemudian yang ketiga juga misalnya expertise-nya, isu expertise-nya yang sesuai kayak kita pengen belajar gitu. Kayak sekarang misalnya aku fokusnya di dunia pengelolaan keuangan publik, jadi di sistem desentralisasi negara gitulah. Budgeting ya. Iya. Budgeting negara aja gitu. Tentang APBN, budgeting gitu. Jadi punya mentor soal subject expertise juga, ya gitu, kurang lebih gitu sih. Jadi 2 ya tadi. Terus yang ketiga apalagi ya, gimana caranya mengembangkan karir. Yang ketiga adalah adaptif sih menurutku. Adaptif terhadap lingkungan kerja. Iya, terhadap lingkungan kerjanya dan terhadap siapa kamu bekerja juga. Kayak menurutku dunia kerja tuh penting, selain kita punya kompetensi substansi gitu, juga penting untuk ngembangin social skills kita kan, interpersonal skills kita. Nah, semakin diverse kolega kita, semakin kita punya kemampuan untuk adaptasi sama style of work yang beda-beda gitu. Jadi beda tim gitu sih. Yang ketiga, coping mechanism-nya, I have a career conversation biasanya Sama mentor dan sama bos aku. Ya, jadi biasanya kalau misalnya udah burn out, there must be something, right? Jadi biasanya aku ajakin ngobrol atau kayak initiate conversation soal misalnya ya, this is what I feel right now, dan aku pengen misalnya kerjaannya lebih banyak, misalnya explore tentang ini gitu. Jadi aku bisa unleash my skills in this specific stuff gitu. Jadi itu sih kayak satu hal yang menurut aku penting banget di dunia kerja adalah it's a two-way conversation, it's a two-way relationship between you and the boss, right? Iya, communications gitu. It's really important untuk communicate your needs and your aspirations gitu. Selain dari mereka butuhnya dari kamu tuh apa gitu. Iya kan gitu. Iya sih Kak. Kemarin Kak yang bilang kemarin. Jangan lupa nonton. Kita tuh kemarin ngebahas juga tentang self care, dan kayaknya salah satu yang Kakak itu rekomendasi. Me time harus ada me time. Iya itu penting banget sih. Yang kayak males-malesan. Yes. Fashion. Atau aku tuh biasanya me time-nya sekedar jalan-jalan di mall dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Oh my god. Walaupun kayak misalnya gak ada tujuan beli apa gitu, tapi I just Nggak pegel kaki. pegel banget. That's why kalau misalnya udah pegel banget, itu berarti me time gue berhasil. Terus kayak main sama ponakan, terus doing new hobbies tadi kan, makanya gitu-gitu aja sih. Hang out with friends. Kayaknya itu aja ya Kak. Sangat konstruktif sekali ya. Produktif. Iya, intinya mah nggak usah dipaksa. Kalau lagi burn out, mau lo seproduktif apa, nggak akan keluar itu ide-ide gitu kan. Mendingan sekalian aja nggak usah disentuh, nanti ketika moodnya datang full speed deh. Untuk itu ya coba saya simpulin ya. Iya. Sebenarnya sih saya pakai pulpen Kak, tapi saya dari tadi belum nyatet apa Kak. Udah selesai nih ceritanya. Iya, saya lupa. Ceritanya udah selesai. Udah selesai. Kita selesai Cepet sini ya? dulu Kak. Maksudnya kan udah burn out terus. Oke. Nggak, maksudnya ngomongin burn out, bukan kita burn out. Kita ngomongin burn out terus ngomongin tentang bagaimana caranya kita bisa produktif di kerja gitu. Yap. Mungkin yang aku ipin sih tadi ya, buat pada kerja tuh pentingnya mentoring dan juga networking dan juga tim dan suasana kerja yang benar gitu. Terus dalam mempersiapkannya tuh emang benar-benar harus sudah di-set dari awal gitu, kayak ingin kayak gimana, tetapin aspirasinya gimana gitu. Kayak biar kalau mau milih S2 boleh, gas, mau pengen gas gitu-gitu sih. Udah, iya. Ada tambahan? Ada tambahan tadi soal tetapin aspirasi di awal, tetapi juga jangan terlalu kaku ketika di perjalanannya kita mendapatkan informasi baru, knowledge baru. We can always change on the fly gitu kan. Dan sometimes it's for the better options. So don't close that opportunity.
identity sih pertama. Terus yang kedua tadi aku mau responding on the apa ya, saya jadi lupa. Apa Kak? Saya tidak tahu. Apa ya? Udahlah. Ya, lupa. Tapi ya, kita ke burnout juga ya. Tadi burnout saya lupa nyimpulin nggak? Apa? Yang penting me time ya Kak. Me time terus dan juga komunikasi gitu. Curhat ataupun komunikasi dengan bos, dengan mentor. Itu sangat penting untuk buat self care juga, kesehatan mental dan lain. Yes. Dan juga itu juga penting juga buat kita sebagai yang masih kuliah gitu. Oke. Jadi itu aja sih kesimpulan dari Kak. Jadi untuk pertanyaan penutup. Iya. Apakah Kakak punya pesan-pesan buat teman-teman HI yang sedang menonton gitu? Yang sedang mencari kerja, sedang masih lama lah perjalanan, ya kan? Ya intinya buat semua teman-teman HI yang sekarang masih berada di bangku kuliah atau mungkin sedang considering some career options, menurutku adalah tipsnya adalah pertama adalah ketika memilih sesuatu tuh pastikan kita punya visionnya dulu dari diri kita tuh apa, supaya itu lebih mudah menggait kita ke pilihan-pilihan yang potensial. And second, when choosing your first job, for example, or your internship, know how that experience will serve your vision tadi. Kemudian yang ketiga, tipsnya adalah be eksploratif dan adaptif at the same time. Karena kayak di HIUI, especially you have all the networks you need and the people you could always reach out to opportunities. Then even if it's not through people, it's always there in the websites, right? Ada kayak dulu aku selalu punya satu website yang aku selalu cari buat cari opportunity, namanya Youth Opportunities. Ya pokoknya teman-teman search aja. Di situ banyak banget list of research, internship, academic conference, apalah semuanya yang di luar negeri gitu, dan itu bisa kita daftar gitu, dan most of them are fully funded. Kalau bisa kita taruh di description. Ya, itu sih dulu. Ngomong-ngomong, dulu aku waktu awal masuk HIUI pengen punya mimpi kayak sekali setahun tuh pasti ke luar negeri, dan it happened. Makanya menurutku penting gitu, kayak kita tuh walaupun sebagai maba tuh punya impian-impian ketika di HIUI itu mau ngapain gitu. Terus terakhir adalah enjoy the university life sih. Enjoy it while it Iya, lasts. walaupun kayak misalnya penuh dengan review papers dan lain sebagainya, tapi yakinlah deh, itu at the end of the day adalah melatih kalian untuk berpikir analytical and strategic, which will be very useful in your post-grad life. So, enjoy your HIUI journey. Very helpful. With that, terima kasih kalian UI dan Alfi for tuning in on tonight's stream. Jangan lupa terus nonton konten HMI teman-teman, dan have a good one. Have a good weekend. Thank you teman-teman HIUI.